pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Semuanya baik ya? Kakak berharap kita semua berada dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama sekalipun masih dari rumah kita masing-masing. Yuk kita mau berdiri, kita mau bernyanyi bersama-sama dengan gembira. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Siapa yang senang bernyanyi angkat tangan? Yuk, kita mau senang hari ini bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan cerita, dan kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa supaya Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, kami mau beribadah bersama-sama di hari ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesai dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita mau memuji Tuhan dengan lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Masih ingat lagunya? Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Adik-adik, semuanya sudah siap mendengarkan cerita? Yuk kita mau nyanyikan lagu Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita. Tentang
Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Berkatilah Kak Dina yang akan bercerita. Berkati kami Tuhan, supaya dapat mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita dari Alkitab. Siapa di sini yang sudah siap mau mendengarkan cerita dari Alkitab? Wah, ternyata semuanya sudah siap ya. Yuk adik-adik, kita mau duduk yang manis dan kita mau mendengarkan cerita dengan baik. Adik-adik, suatu sore Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah untuk berdoa. Saat Petrus dan Yohanes sampai di bait Allah, Petrus dan Yohanes bertemu dengan seorang laki-laki yang lumpuh dari sejak lahir. Adik-adik, orang lumpuh itu selalu ada duduk di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Orang lumpuh itu tidak bisa bekerja, jadi setiap hari dia meminta-minta agar orang mau memberikannya uang sehingga ia bisa membeli makanan atau yang lainnya yang ia perlukan. Saat Petrus dan Yohanes lewat di situ, orang lumpuh itu mau meminta uang dengan harapan Petrus dan Yohanes akan memberikan uang kepadanya. Tapi adik-adik, Petrus berkata kalau ia tidak punya emas dan perak untuk diberikan kepadanya. Tapi apa yang kupunya, kata Petrus, akan kuberikan kepadamu. Lalu Petrus berkata lagi, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Adik-adik, Petrus membantu orang lumpuh itu untuk berdiri. Lalu, apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba kaki orang yang lumpuh itu menjadi kuat. Kedua kakinya yang lumpuh menjadi sembuh. Sekarang ia bisa berdiri, berjalan, bahkan melompat. Wah, adik-adik, ia merasa sangat senang sekali karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kakinya. Ia pun memuji Tuhan. Lalu mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Adik-adik, semua orang yang ada di dalam bait Allah merasa heran melihat orang yang lumpuh dari sejak lahir bisa berjalan. Lalu Petrus pun berkata kepada orang banyak, kalau yang menyembuhkan orang lumpuh itu adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, dari cerita yang baru saja kita dengarkan ini, kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang tetap percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dapat menyembuhkan kita. Jadi, saat kita sakit, kita mau ingat untuk tetap percaya dan tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita makan, minum, dan juga minum obat,
kita mau berdoa terlebih dulu supaya Tuhan Yesus memberkati makanan, minuman, dan juga obat yang ada supaya kita menjadi sembuh. Yuk adik-adik, sekarang kita sama-sama mau katakan, aku percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dapat menyembuhkanku. Kita ulang satu kali lagi ya adik-adik. Aku percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dapat menyembuhkanku. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semuanya sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Semuanya tentunya mau datang kepada Tuhan selalu di dalam doanya, ya. Baik, kita mau nyanyikan lagu tiap waktu, tiap jam Yesus mendengarkan doa kita. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus pasti mendengarkan doa kita. Tiap waktu, tiap jam Yesus dengar doaku. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Tiap waktu, tiap jam Yesus dengar doaku. Tiap siang dan malam Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam Yesus dengar doaku. Tiap siang dan malam Yesus dengar doaku. Sekarang kita akan bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati kehidupan kita semuanya. Kita mau menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, ya. Nah, adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara adik-adik mengumpulkan persembahan adik-adik di dalam celengan adik-adik. Kemudian nanti kalau sudah masuk ke sekolah minggu kembali, adik-adik bisa membawa uang persembahannya dalam celengan dan diserahkan di gereja. Nah, yang kedua, adik-adik bisa juga menyimpannya di dalam amplop, ya. Adik-adik menaruh dalam amplop yang sudah disediakan oleh mama dan papa setiap minggu. Adik-adik bisa mengumpulkan dalam amplop, kemudian nanti minta tolong mama dan papa membawanya ke gereja, dipersembahkan di kotak persembahan di gereja. Nah, yang ketiga adik-adik, dengan barcode yang ada dalam layar ini, adik-adik minta tolong mama dan papa untuk memberikan langsung, ya. Oke adik-adik, mari kita mau bersyukur, nyatakan pujian kita kepada Tuhan dengan lagu Bersyukur Kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami. Semoga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, saat ini saatnya aktivitas. Yuk kita lihat aktivitas kita apa ya.
Kita semua senang karena Tuhan telah menyertai ibadah kita pada hari ini. Kita mau mengakhirinya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati ibadah kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya menjadi anak-anak yang suka berdoa, karena percaya Yesus mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Untuk kehadirannya hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.